Iya. Dan buat saya ya, kenapa saya sekarang keras sama Jokowi? Kalau anaknya itu berkualitas, ya, paling enggak kayak inilah ya, paling enggak kayak AHY lah ya. Iya betul. Terlepas AHY itu masih mayor, Tapi dia kualitasnya. tapi paling enggak itu terbukti bahwa dia lulus SMA. Iya betul. Postingan Twitter tuh yang edit siapa? Hah? Postingan Yang edit apa? dan di Twitter bisa bikin kontennya siapa? Hah? Ya admin. Oh, oke. Mas pernah ngedit sendiri nggak? Mas bisa ngedit nggak? Nggak bisa ngedit. Oh, Nggak bisa. Nggak, saya anti sosial media, Mas. Bener. oh iya. Ini kan sosial medianya baru 2 tahun semua. Saya anti sosial media. Ngedit konten Twitter aja nggak bisa, apalagi ngedit ijazah ya. Well, kok bisa ya dipermasalahkan? Mas, ini tasnya siapa, Mas? Hah? Ini tasnya siapa? Tas anak saya ya. Maaf sih. Bentar. Mau sekolah lah, Iya. mau kuliah lagi, Iya. Jasanya palsu. mau sekolah lah, Iya. mau kuliah lagi. Iya. Jasanya palsu. Nah, pencalonan Gibran sudah melanggar aturan tulis @muskawar warrior 8136. Lulusan SMP bisa jadi wapres untuk negara besar yang warganya banyak lulusan luar negeri. Gila bener, timpal @mawar slawi. Bukan soal ijazah tapi soal kejujuran tukas warganet pemilik akun @ajotab. Ya, sahabat dan sekalian, kalau kita mengikuti soal pendidikan Gibran ya, bahkan sebelumnya dikesankan seolah-olah yang bersangkutan itu S2 bahkan ya. Memprihatinkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya live ini ya, sedang berada di Mekah Ya, jadi sudah lama saya tidak tidak live ya, agak kagok jadinya. Jadi saudara sekalian, ini ada sebuah tantangan ya bagi mereka yang bisa membuktikan ijazah Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya pakai ini sengaja karena sudah botak ya. Jadi saudara sekalian, terdengar nggak ya suaranya? Mudah-mudahan terdengar. Jadi lama sekali tidak live ya. Ini ada berita yang menarik untuk bisa kita share, kita bacakan, yaitu kalau bisa membuktikan ijazah Gibran maka akan dapat rumah 3 lantai, tentunya ijazah SMA ya, yang terkait dengan yang terkait dengan tentu saja persyaratan untuk menjadi presiden minimal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Refli Harun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, coba kita bacakan beritanya, menarik ya. Tantangan hadiah rumah untuk buktikan ijazah Gibran, sebagaimana dimuat oleh Rakyat Merdeka Online ya.
Kalau di sini masih 17.15, kalau di Jakarta 21.15 sekarang ya, pukul 21.15 di Jakarta. Coba kita bacakan ya, hal yang menarik. Republik Merdeka, polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan. Sebuah surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan nomor .21/DDI/DDI/KS/2019 yang menyatakan penyetaraan pendidikan Gibran setara dengan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK menjadi sorotan publik ya. Pasalnya ada tuduhan bahwa surat tersebut berisi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini sebagaimana dibongkar kanal YouTube QNC Opposite Minggu 12 Januari 2025. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, yang kemudian dianggap setara dengan lulusan SMK bidang akuntansi dan keuangan di Indonesia. Namun UTS Insert disebut bukanlah lembaga pendidikan formal setara SMA, melainkan lembaga kursus pathway bagi siswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke University of Technology Sydney UTS. Beberapa pihak menyoroti bahwa syarat untuk mengikuti program di UTS Insert adalah harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara SMA. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat akademik tersebut sehingga dianggap tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Kritik lainnya mengarah pada isi surat keterangan Kemendikbud yang dinilai memberikan informasi palsu. Surat tersebut dianggap memberikan kesan seolah-olah UTS Insert adalah lembaga setara SMA. Padahal institut itu adalah kursus persiapan untuk universitas. Dengan adanya klaim ini, beberapa pihak menuding bahwa surat tersebut digunakan untuk menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA SMK. Channel YouTube ini pun menawarkan hadiah berupa 1 unit rumah 3 lantai di BSD City, Tangerang, bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA asli atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kejelasan mengenai riwayat pendidikan ini tidak hanya menyangkut reputasi pribadi, tetapi juga kredibilitas institusi yang menerbitkan surat keterangan terkait. Postingan ini pun mendapat banyak komentar dari warga. Mayoritas merasa pesimistis ada yang bisa membuktikan riwayat pendidikan Gibran. Apapun ijazahnya, pencalonan Gibran sudah melanggar aturan tulis Muskawar Warrior 8136. Lulusan SMP bisa jadi wapres untuk negara besar yang warganya banyak lulusan luar negeri. Gila bener, timpal Mawar Slawi. Bukan soal ijazah tapi soal kejujuran tukas warganet pemilik akun @ajotab. Ya, sahabat dan sekalian, kalau kita mengikuti soal pendidikan Gibran ya, bahkan sebelumnya dikesankan seolah-olah yang bersangkutan itu S2 bahkan ya. Memprihatinkan ya. Jadi seolah-olah malah S2. Ini justru SMA pun tak tamat ya. Jadi di luar negeri itu seolah-olah dikesankan S2. Itu yang kesannya, bukan informasi yang disampaikan secara resmi. Lalu kemudian padahal itu persiapan untuk masuk universitas. Kenapa? Karena Gibran tak punya ijazah SMA, karena itu harus ikut kursus. Tapi sekali lagi, itu kursus masuk universitas dan bukan terkait dengan apa istilahnya, bukan hal yang terkait dengan bahwa itu adalah setingkat SMA. No ya, itu bukan setingkat SMA. Tetapi itu adalah syarat untuk masuk universitas, persiapan ke university. Jadi sekali lagi, ini adalah berita yang mengulang, tetapi memang
masalahnya tidak pernah diselesaikan. Sama soal ijazah SMA Jokowi dan ijazah sarjananya dipersoalkan Bambang Tri, ya, dianggap ijazah palsu, ya, tetapi kemudian tidak pernah diselesaikan. Saudara sekalian, senang sekali saya bisa live kembali ya, karena sudah lama saya tidak live. Sekarang agak botak-botak sedikit ya. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat ya komentar sobat RH sekalian sekali lagi ya. Ini fakta yang mengulang saja. Assalamualaikum, maka hadir Bang Refli. Saya sedang di Makkah juga. Belal Dosri ya. Kebetulan lagi di Makkah right now. Assalamualaikum, waduh live-nya ketinggalan. Oh, enggak ketinggalan ya, saya kira. Gibran ijazah palsu juga macam bapaknya. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya seperti apa antara ayah dan anak. Like father, like son, like father ya. Kemudian kenapa lama tidak live Pak Refli? Apakah ada intervensi atau terkena kasus? No, jawab dua-duanya tidak ya. Terkena kasus tidak, intervensi juga tidak ya. Yang tepat adalah kebetulan saya sedang mengerjakan sesuatu dan kemudian itu menyita waktu. Setelah mengerjakan sesuatu kemudian umroh ya, tetapi keenakan karena keenakan lama-lama tidak live ya, tetapi tentu harus live ya, nggak mungkin tidak live ya. Begitu sobat era sekalian. Bang Refli Harun, kalau lagi umroh bisa ketemu sama Rano Karno, dia juga lagi umroh. Ya nanti biarlah Allah yang mempertemukan ya. Karena bertemu tidak bertemunya dengan seseorang itu Allah yang punya urusan. Mudah-mudahan bisa bertemu. Kalaupun tidak, ya no problem ya. Kemudian nampak lebih kurus Bang RH, diet ya, semoga sehat selalu. Dampak pakai baju Muslim mungkin ya, biasanya kan pakai jaket dan lain sebagainya ya. Jadi itu tipuan kamera mungkin ya. Kemudian enggak bapak enggak anak, persoalannya di ijazah, ya itulah persoalan. Begini minta didukung. Kenapa tidak pakai topi mafia Pak Refli? Tidak bawa. saya kalau topi mafia kan nggak susah lipat di koper, jadi topi begini aja dan kepala saya lagi botak ya. Jadi kayak Pak Oga jadi. Oke. Harusnya dari dulu dilacak, sekarang ya susah, apalagi uang yang akan bicara. Ya enggak juga. Justru sekarang jauh lebih mudah kalau mau, asal ada political will. Tapi kalau tidak ada political will ya susah ya. Karena kan DPR cukup melakukan hak inquiry-nya, hak melakukan penyelidikan, hak angket ya. Itu selesai saya kira ya. Not difficult ya. Kemudian Assalamualaikum Bang Refli, lagi apa sekarang? Lagi umroh ya. Kemudian Fufu Fafa, selain kurang etika, kurang ilmu juga. Indo hancur, gejala Jokowi dan keluarga. Kemudian Bung RH lagi umroh kah? Iya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nih Pak, kalau mau tanya ijazah Joko, coba tanyakan Bu Mega, dia yang jadikan wali kota dan SP jadi presiden, kenapa enggak tanya? Ya inilah, tanyakan kepada Megawati. Makanya saya katakan yang namanya Megawati dan PDIP juga bertanggung jawab. Tetapi ya tanggung jawab sesungguhnya adalah di pemimpin yang terpilih. Kelasnya presiden loh, bukan kelas RT ya, kelas presiden. Budi Ari, apa kabar Bang? Sempat dipanggil, adem lagi. Ya itulah ya. Tulisannya Gibran bukan Gubran. Oh begitu ya.
Jokowi belusukan ke pasar dijaga aparat hampir 200 kepolisian. Dia belum move on jadi presiden. Kapan buat partai Pak Refli? Kalau Anies duet sama Ahok, bye-bye lah. Sisakan ketidakpercayaan pada politisi. Kemudian, ini ada orang yang tidak mau ini ya. yang tidak mau berdiskusi, kita hilangkan saja ya. Jepara hadir, Bang RH, Bung Rafli, bukan Rafli, Refli ya. Coba ditanya berapa harga laut di Banten dijual per meter dan apa betul Mulyono yang jual? I don't know exactly ya. Kemudian Gibran, ijazah SMP tok duduk jadi wapres. Assalamualaikum Bang Refli, saya sering komen di channel Bang, kok kagak dapat hadiah? Nanti Anda tidak mau komen ya, nanti motivasinya bukan mendapatkan ilmu atau informasi, tapi motivasinya mendapatkan hadiah. Itu buruk ya, karena itu biarkanlah motivasinya yang baik ya. Mohon doanya untuk kemerdekaan NKRI Bung RH. Ya, merdeka ya, Indonesia merdeka, the true merdeka ya, not only the Independence Day ya, but also betul-betul merdeka ya, gitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Kemudian apa lagi? Ayo Bang Refli, kita demo besar-besaran gugat Jokowi. Jokowi not president anymore. Yang harus digugat adalah Prabowo Subianto. Kenapa dia membiarkan atau memberikan angin, kan begitu. Theoretically ya. Kemudian apalagi nih ya. Ternyata masih ada juga orang-orangnya Jokowi di sini ya. Tapi kita tidak usah kasih kesempatan ya. Keenakan mereka nantinya kita hide aja ya. Oke. Bang Refli, kapan ijazah Jokowi dan Gibran dilaporkan kembali ke Bareskrim? Is it perlu ya? Bung Refli, Reflinya pakai Y ya. Gimana negara kita ini kok serba palsu, bapaknya ijazah palsu, anaknya juga ijazahnya palsu. Waduh, pusing aku Bang Refli. Kenapa pusing ya? Tinggal gugat ya. Lebih sejuk Bang RH di sini dibanding tampil di TV bawaannya panas. Barangkali ya. Namanya kita semua belajar untuk berproses untuk menjadi manusia yang sesungguhnya ya. Menyampaikan kritik ya tanpa kemudian kita menganggap bahwa ada hal-hal yang ditudingkan karena kita benci. Wah, enggak lah ya. Ngapain benci ya? Bung, jangan lupa oleh-oleh umrohnya air zam-zam bolju. Entahlah bisa apa enggak ya bawa air zam-zam ya. Karena kebetulan saya umrohnya tidak ikut rombongan ya. Ada teman yang baik ngajak ke Mekah, tapi ke Mekah masa kita tidak umroh ya, jadi sekalian. Kemudian Bung Refli, pejuang keadilan, semangat Bung. Waduh, Anda terlalu memuji, tapi anyway alhamdulillah. Kemudian dulu ada PVOC, sekarang ada oligarki, Indonesia belum 100% merdeka. Ya marilah kita doakan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, Bung Refli kurusan begadang terus enggak ya? Sebenarnya tidak kurusan, berat sama aja, tetapi kan sekarang pakai baju koko dan kemudian juga mungkin efek kameranya juga ya. Kalau biasanya kan pakai jaket gitu ya, lalu menggunakan kamera beda ya, jadi efek kamera lah, anggap saja begitu. Bila terbukti wakil pemimpin tidak memiliki ijazah SMA, berarti negara ditipu oleh satu keluarga. Logikanya sama satu keluarga saja negara bisa ditipu, berarti dengan negara lain negara bisa lebih dari itu. Bang Refli, apakah PDIP dulunya waktu pertama kali promosikan Jokowi tidak diperiksa ijazahnya sehingga tidak rumit seperti sekarang? Ya sebenarnya persoalannya adalah
ya orang tidak menyangka kalau ijazah Jokowi bermasalah, itu saja ya kan. Kalau tidak menyangka bagaimana? Karena dipikir masa SMA saja tidak punya ijazahnya yang asli ya. Gibran juga, kita berpikir malah Gibran S2 di Australia ya. Bayangan saya begitu. Jadi dia sampai SMA, lalu di Singapurnya S1 dan lalu S2-nya di Australia. Saya pikir begitu dulu ya. Saya pikir ternyata di luar negeri itu tidak pernah masuk S1 dan kemudian cuma kelas persiapan. Lalu di Singapura yang di University of Bradford atau Bradford University itu apalagi? Itu lembaga yang tidak jelas ya, yang tidak terakreditasi dan sekarang sudah tidak ada lagi itu universitasnya, kelas jarak jauh begitu ya. Jadi saudara sekalian, ya sekali lagi ya ini ujian bagi kita semua untuk terus memberitakan hal seperti ini. Bukan karena suka dan tidak suka, benci dan tidak benci, ini nggak ada kaitannya. Tetapi kita memberikan edukasi dan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Ya biarlah nanti masyarakat yang menilai. Karena ini kan tidak hanya terkait dengan Gibran himself, but also dengan lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya bisa menggunakan inquiry right, hak untuk membuat angket penyelidikan karena diduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang presiden. Ujungnya ya bisa impeachment kalau memang terbukti bahwa ijazah Gibran palsu begitu. Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya suka atau tidak suka. It is not about suka atau tidak suka. Ini masalah ketatanegaraan di mana yang namanya good governance dan clean government principle itu harus ditegakkan ya kepada siapapun, apalagi kepada seorang wakil presiden. Apa jadinya kalau kemudian hal seperti ini dibiarkan saja, bahwa Presiden Indonesia, wakil presiden Indonesia ya duduk dalam posisinya dengan cara melanggar hukum ya. Oke, penggunaan putusan MK menjadi sesuatu yang debatable. Tetapi kalau betul ijazah Gibran itu tidak ada SMA-nya, maka ini jauh lebih kicking, jauh lebih perlu dipersoalkan karena langsung berdampak ya soal persyaratan. Nah sayangnya nih ya pada waktu sengketa di Mahkamah Konstitusi kita belum terlalu mendapat sesuatu yang solid mengenai ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka ini. Saya tidak tahu nanti MK bagaimana kalau seandainya memang mendapatkan fakta ijazah Gibran bodong misalnya. Sayangnya pada waktu itu informasinya belum sampai ke kita sehingga kita tidak persoalkan ijazahnya. Kalau kita tahu precisely, kita bisa persoalkan minimal Gibran tidak bisa dilantik dan Prabowo silakan dilantik dan kemudian akan dicari calon wakil presiden yang lain ya yang diusulkan oleh presiden terpilih. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tapi tidak berarti yang salah itu menjadi benar seiring dengan lampaunya waktu. No way ya. Begitu sobat era sekalian ya. Saya di sini pukul berapa sekarang ya? Sekarang pukul 17.34 sambil menunggu sholat maghrib ya. Sebentar lagi mudah-mudahan semua sehat walafiat. Tidak ada yang serba kebetulan ya, karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya tiba-tiba mendadak umroh ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua sehat, tetap berjuang di jalan yang lurus, amar ma'ruf nahi mungkar. Soal partai politik tunggu tanggal mainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.